Halo teman-teman, saya Fitsu NPM 92. Di sini saya akan memaparkan sedikit mengenai tempat kedudukan. Nah, sebelumnya tempat kedudukan itu apa sih? Tempat kedudukan adalah himpunan titik-titik yang memenuhi suatu syarat tertentu yang diberikan. Bisa juga di sini diartikan sebagai lintasan dari sebuah titik yang bergerak dan dibatasi oleh satu atau beberapa syarat. Nah, bagaimana cara mencari tempat kedudukan itu? Tempat kedudukan titik. Suatu titik dapat dianggap sebagai titik potong suatu garis lengkung ataupun garis lurus dan suatu luasan. Letak suatu titik yang variabel misalnya dapat ditunjukkan dengan F1, X, Y, Z, lambda 1, lambda 2, lambda 3 sampai dengan lambda N sama dengan 0. F2, X, Y, Z, lambda 1, lambda 2, lambda 3 sampai dengan lambda N sama dengan 0. F3, X, Y, Z, lambda 1, lambda 2, lambda 3 sampai dengan lambda N sama dengan 0. Jika ada N-2 hubungan antara lambda 1, lambda I maksudnya, lambda I berderajat 1. Misalnya Q1, lambda 1, lambda 2, lambda 3 sampai dengan lambda N sama dengan 0. Q3, lambda 1, lambda 2, lambda 3 sampai dengan lambda N sama dengan 0. Lalu Qn-2, lambda 1, lambda 2, lambda 3 sampai dengan lambda N sama dengan 0. Maka dari N plus 1 persamaan ini, N1, lambda 1, lambda 2, lambda 3 sampai dengan lambda N dapat dieliminasi dan diperoleh persamaan F, X, Y, Z sama dengan 0. Tempat kedudukan titik itu berupa luasan. Jika ada N-1 hubungan antara lambda 1, misalnya G1, lambda 1, lambda 2, lambda 3 sampai dengan lambda N sama dengan 0. G2, lambda 1, lambda 2, lambda 3 sampai dengan lambda N sama dengan 0. Gn-1, lambda 1, lambda 2, lambda 3 sampai dengan lambda N sama dengan 0. Nah, dengan mengeliminasi lambda 1, lambda 2 sampai dengan lambda N dari N plus 2 persamaan, akan didapat dua persamaan dalam X, Y, Z, yaitu F1 X, Y, Z sama dengan 0 dan F2 X, Y, Z sama dengan 0. Jadi tempat kedudukan titik-titik itu berupa suatu garis lurus ataupun garis lengkung. Yang kedua itu tempat kedudukan bisa juga dicari persamaannya dengan menjalankan koordinat-koordinat. Pada definisi 1, suatu tempat kedudukan dari titik-titik adalah suatu himpunan titik-titik yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Syarat yang pertama, itu semua titik anggota dari himpunan mempunyai sifat-sifat yang sama. Syarat yang kedua, semua titik yang mempunyai sifat itu adalah anggota dari himpunan titik itu. Kita dapat mencari hubungan antara koordinat-koordinat X, Y, Z dari titik-titik yang memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Sebaliknya, jika setiap pasangan dari X, Y, Z yang memenuhi hubungan itu menunjukkan titik-titik yang memenuhi syarat itu, maka hubungan antara X, Y, Z menunjukkan persamaan tempat titik-titik tersebut. Jika hanya terdapat satu persamaan dalam X, Y, Z, maka tempat kedudukan itu berupa luasan. Jika persamaannya ada dua, maka tempat kedudukan berupa garis lurus ataupun garis lengkung. Sebagai contoh soal,
itu ada soal ditanyakan tempat kedudukan titik-titik yang berjarak sama dari garis lurus Y sama dengan 0, Z sama dengan C, dan Y sama dengan MX, Z sama dengan 0. Penyelesaiannya, kita misalkan T, X0, Y0, Z0 salah satu titik dari tempat kedudukan. Garis 1, Y sama dengan 0, Z sama dengan C, kita bisa menuliskan persamaannya itu dengan X per L sama dengan Y per 0 sama dengan Z min 0 per 0. Garis 2, Y sama dengan MX, Z sama dengan 0. Persamaannya dapat dituliskan sebagai X per L sama dengan Y per M sama dengan Z per 0 sama dengan lambda. Dibuat bidang melalui T tegak lurus pada garis 1. Persamaannya didapatkan X min X0 plus M Y min Y0 sama dengan 0. Dicari titik potong bidang ini dengan garis 2. Lambda min X0 plus M kuadrat lambda min MY0 sama dengan 0. Sehingga lambda sama dengan X0 min MY0 per 1 plus M kuadrat. Nah, jadi titik potong itu K X0 min MY0 per 1 plus M kuadrat, M X0 min MY0 per 1 plus M kuadrat, 0. Jarak titik sampai garis 1 sama dengan jarak T sampai garis 1 sama dengan jarak garis T sampai dengan garis 2. Jadi TS sama dengan TK. Maka TS kuadrat sama dengan TK kuadrat. Lalu Y0 kuadrat plus Z0 min C kuadrat diperoleh X0 min X0 min MY0 per 1 plus M kuadrat plus Y0 min M X0 min MY0 per 1 plus M kuadrat plus Z0 kuadrat. Nah, setelah dijabarkan, kita akan mendapatkan M0 kuadrat X0 kuadrat min M kuadrat Y0 kuadrat min 2 MX0 Y0 plus 2C plus 2C M kuadrat Z0 min C kuadrat min C kuadrat M kuadrat sama dengan 0. Karena hubungan ini berlaku untuk setiap titik dari tempat kedudukan, maka terdapat persamaan tempat kedudukan. M kuadrat X kuadrat min M kuadrat Y kuadrat min 2M XY plus 2C 1 plus M kuadrat Z min C kuadrat 1 plus M kuadrat sama dengan 0. Nah, tadi itu merupakan persamaan suatu luasan. Yang kedua itu merupakan cara untuk mencoba. Yang kedua ya. Jadi yang kedua itu adalah mencari tempat kedudukan garis. Suatu garis yang bentuk dan letaknya berubah-ubah membentuk suatu luasan. Misalnya pada persamaan garis F1 X, Y, Z sampai lambda N sama
dengan 0, F2 X, Y, Z sampai lambda N sama dengan 0. Persamaan luasan akan terdapat apabila ada N plus 1 persamaan. Jadi, ada N-1 hubungan antara lambda, lambda 2, sampai lambda N. Misalnya, Q1, lambda 1, lambda 2, sampai lambda N sama dengan 0. Lalu ada Q2, lambda 1, lambda 2, lambda 3, sampai lambda N sama dengan 0, dan seterusnya sampai Qn-1, lambda 1, lambda 2, sampai lambda N sama dengan 0. Dari N plus 1 persamaan, lambda 1, lambda 2, sampai lambda N dapat dieliminasi dan terdapat satu persamaan dalam X, Y, dan Z. Misalnya adalah F, X, Y, dan F, X, Y, Z sama dengan 0. Yang selanjutnya kita akan belajar mengenai tabung. Yang dimaksud dengan bidang tabung atau tabung di sini adalah suatu luasan yang terjadi oleh garis lurus yang bergerak sedemikian sehingga arahnya itu tetap. Misalkan garis yang bergerak itu harus selalu memotong suatu garis lengkung tertentu. Garis ini disebut garis arah dari tabung dan garis yang bergerak disebut garis pelukis tabung. Misalkan pula, garis yang bergerak mempunyai bilangan-bilangan arah A, B, dan C, maka kita dapat mengambil sebarang titik pada garis arah itu. Misalkan T, X0, Y0, Z0, maka akan dipenuhi beberapa persamaan di bawah ini. Untuk persamaan yang pertama, itu F1, X0, Y0, Z0 sama dengan 0. Persamaan kedua, F2, X0, Y0, Z0 sama dengan 0. Persamaan garis pelukis yang melalui titik T itu adalah X min X0 per A sama dengan Y min Y0 per B sama dengan Z min Z0 per C. Untuk persamaan 3. Dengan mengeliminasi X0, Y0, Z0 dari persamaan-persamaan di atas, maka akan didapatkan persamaan tabung. Nah, untuk cara yang lebih mudah untuk mengeliminasi itu adalah dengan memisalkan X min X0 per A sama dengan Y min Y0 per B sama dengan Z min Z0 per C sama dengan lambda. Sebagai contoh soal, carilah persamaan tabung yang garis pelukisnya mempunyai bilangan-bilangan arah 2, min 3, 4, dan persamaan garis arahnya itu X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 9, Z sama dengan 1. Penyelesaiannya itu adalah kita memisalkan T, X0, Y0, Z0 suatu titik pada garis arah, maka akan dipenuhi persamaan-persamaan X0 kuadrat plus Y0 kuadrat sama dengan 9 dan Z0 sama dengan 1. Persamaan garis pelukis yang melalui T adalah X min X0 per 2 sama dengan Y min Y0 per min 3 sama dengan Z min Z0 per 4 sama dengan lambda. Kita eliminasi X0, Y0, Z0, dan lambda dari persamaan-persamaan di atas. Didapatkan itu X0 sama dengan X min 2 lambda, Y0 sama dengan Y plus 3 lambda, Z0 sama dengan Z min 4 lambda. X min 2 lambda kuadrat plus Y plus 3 lambda kuadrat sama dengan 9. Dan Z min 4 lambda sama dengan 1. Maka
lambda sama dengan Z min 1 per 4. X min Z min 1 per 2 kuadrat plus Y plus 3 kali Z min 1 per 4 kuadrat sama dengan 9. Nah, setelah kita menjabarkan persamaan pada bidang tabung itu, maka akan diperoleh persamaan tabungnya adalah 16x kuadrat plus 16y kuadrat plus 13z kuadrat plus 16 min 16xz plus 24zz plus 16x min 24y min 26z min 131 sama dengan 0. Ada cara lain untuk mencari persamaan tabung, yaitu dengan cara sebagai berikut ini. Garis-garis pelukis yang sejajar dinyatakan dengan BD1 XYZ sama dengan A1, BD2 XYZ sama dengan A2 untuk persamaan 1 dan persamaan 2, dengan A1 dan A2 itu sebagai parameter. Persamaan garis arahnya F1 XYZ sama dengan 0 untuk persamaan 3, F2 XYZ sama dengan 0 untuk persamaan 4. Dengan mengeliminasi XYZ dari persamaan-persamaan di atas, kita akan mendapatkan hubungan antara A1 dan A2 yang misalnya dinyatakan dengan persamaan G A1 A2 tidak sama dengan 0. Itu persamaan yang 5. Maka persamaan tabung akan kita dapat jika kita mengeliminasi A1 dan A2 dari persamaan 1, 2, dan 5. Mengenai bangun ini namanya apa? Ayo. Namanya adalah bangun kerucut. Nah, yang kita maksud dengan kerucut adalah bidang kerucut. Ini namanya bidang kerucut ya, maksudnya kita di sini. Nah, suatu kerucut itu terjadi jika suatu garis lurus yang melalui suatu bidang atap bergerak sedemikian hingga selalu memotong suatu garis. Nah, di sini ada yang kata-kata garis lurus, terus ada bidang atap, lalu memotong suatu garis, itu kuncinya. Nah, di sini saya menjelaskan tentang suatu bidang atap. Bidang atapnya itu mana? Bidang atap itu yang ini nih, yang bawah ini, atau yang berwarna oranye. Nah, dia namanya bidang atap. Nah, di situ kan dijelaskan bahwa ada suatu garis lurus. Misalkan garis lurusnya itu yang ini. Nah, ketiga garis ini dia itu kan melalui bidang atap ini kan, dan dia itu memotong di satu titik, yaitu titik yang ini. Itu ada kan biru-biru, jelas nggak? Nah, kan ini baru 3 nih. Kalau misalkan garisnya banyak sampai mengelilingi semua bidang atap yang ini nih, yang orange, jadinya itu bentuk apa? Nah, dia itu jadinya bentuk kerucut. Tadi kan ada yang namanya garis lurus ya, ini kan yang tadi garis banyak ini kan. Nah, kita ambil satu, sama aja kan, dari sini pindah ke sini doang. Nah, garis ini atau garis semua ini itu namanya garis arah atau dinamakan garis pelukis kerucut. Sedangkan titik yang dilalui oleh semua atau titik potong dari semua garis-garis ini itu kan yang di sini ya, yang biru-biru ini itu namanya adalah puncak kerucut. Dari sini udah paham? Kalau misalkan belum ya udah ya, kalian putar lagi lah, nggak apa-apa, kuotanya banyak. Nah, selanjutnya itu kita misalkan mau mencari persamaan kerucut. Di sini misalkan diketahui puncak kerucut itu P X1 Y1.
Z1. Itu adalah titik ya. Dan garis arahnya itu F1 X, Y, Z sama dengan 0, F2 X, Y, Z sama dengan 0. Ini adalah fungsi. Kita kembali lagi ke gambar yang tadi ya. Nah, yang oranye ini nih, oranye yang di pojok-pojoknya, gak terlalu kelihatan ya, pokoknya inilah. Itu tadi namanya adalah garis arah. Nah, garis arah di soal ini adalah fungsi F1 dan F2. Sedangkan titik potongnya, yang titik pertemuan itu namanya puncak atau Px1, Y1, dan Z1. Kalau kita mau mencari persamaan kerucut dari ini, caranya itu yang pertama kita memisalkan suatu titik yang ada di garis arah. Garis arahnya itu yang tadi yang mana? Yang ini. Ya terserahlah mau yang mana. Kita misalkan aja X0, Y0, Z0. Misal di sini, di sini itu terserahlah. Pokoknya kita misalin aja. Nah, dari sini kan kita udah tahu nih titiknya X0, Y0, Z0, berarti kan kita bisa masukkan ke fungsinya. Jadi jadi persamaan yang satu dan persamaan yang kedua ya. Nah, yang kedua kan kita udah tahu nih titik-titiknya. Nah, yang kedua ini kita mau cari persamaan dari titik puncak dan titik yang kita misalkan. Dulu kan kita udah pernah belajar mengenai cara mencari persamaan garis lurus melalui dua titik. Itu rumusnya adalah X min X1 per X2 min X1 sama dengan Y min Y1 per Y2 min Y1. Dan ini yang bidang 2. Kalau misalkan yang bidang 3 ya udah kita tambahin dengan yang Z. Ini ya. Nah, kan kita udah ketahui nih rumusnya. Nah, kita masukkan. Di sini yang X1 adalah puncak kerucut, sedangkan yang X2 di sini itu adalah yang kita misalkan. Jadi persamaan yang ketiga dan yang keempat. Selanjutnya kita itu mengeliminir atau mengeliminasi X0, Y0, dan Z0. Kita maksudnya tuh kita carilah X0-nya berapa, Y0-nya berapa, Z0-nya berapa gitu. Nah, setelah itu kita bisa cari berapa persamaan, tapi ada cara mudahnya. Yang pertama itu, yang satu-satunya doang sih. Kita misalkan yang persamaan 3 dan 4 ini menjadi seperti ini. X min X1 sama ini sama dengan lambda, itu misalkan lambda. Nanti kalau misalkan udah, kita eliminasi lagi sehingga diperoleh suatu persamaan kerucut. Itu adalah langkah-langkahnya. Nah, selanjutnya itu kita akan membahas mengenai contoh dari cara mencari persamaan kerucut. Nah, di sini adalah carilah persamaan kerucut yang puncaknya 3 min 1, 2. Dan persamaan garis arahnya itu adalah X2 plus Y2 min Z2 sama dengan 1 dan X min Y plus Z sama dengan 0. Nah, penyelesaiannya kayak tadi, kita misalkan di suatu titik pada garis arah, misalnya X0, Y0, Z0. Nah, kalau udah diketahui kan kita masukkan ke fungsi yang garis arahnya, jadinya persamaan 1 sama 2 ya. Nah, setelah itu kita cari persamaan garis pelukis yang melalui T. Nah, garis pelukis itu kan tadi itu loh yang cari persamaan garis yang X min X1 per X2 min X1 sama dengan bla 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 gitu-gitu. Nah, diketahui menjadi X min 3 per X0 min 3 sama dengan Y plus 1 per Y0 min 1 X min 2 per Z0 min 2. Tadi kalau misalkan yang X1, Y1, Z1 itu kan sama dengan puncak. Sedangkan yang X2 itu yang kita misalkan. Seperti ini ya, disamakan lambda. Ini persamaan 3, 4, sama 5. Kita misalkan aja. Lalu yang selanjutnya itu kita mengeliminasi. Kita mengeliminasi ini semua untuk memperoleh X0, Y0, dan Z0.
Misalkan yang ini X min 3 per X 0 min 3 sama dengan lambda. Dari sini sama dengan ini nih. Nah, kita cari X0 min 3-nya dikalikan. Sehingga diperoleh X0 sama dengan X min 3 plus 3 lambda per lambda. Kan kita baru cari X0. Nanti kita juga cari Y0-nya gimana. Sehingga diketahui Y0-nya itu Y plus 1 min lambda per lambda. Yang selanjutnya itu ada Z. Z-nya itu disama dengan kan lambda, sehingga diperoleh Z0-nya itu Z tambah 2 min 2 lambda per lambda. Nah, kita kan udah tahu nih X0-nya berapa, Y0-nya berapa, Z0-nya berapa. Nah, tapi di sini kan masih ada lambdanya. Kita harus menghilangkan lambdanya dulu pakai persamaan yang kedua. Persamaan kedua itu kan X0 min Y0 plus Z0 sama dengan 0. Nah, ya udah kan kita udah diketahui nih semua X0-nya berapa, Y0-nya berapa, Z0-nya berapa. Sehingga diketahui seperti ini. Nah, dari sini kita bisa cari lambdanya berapa. Kalian cobalah sendiri. Yang penting di sini udah diketahui lah lambdanya itu segini. Lambdanya adalah X min Y plus Z min 2 per min 2. Nah, setelah itu kita kan udah tahu nih lambdanya berapa, sehingga kita bisa tahu cara tahu X0-nya berapa, Y0-nya berapa, Z0-nya berapa. Nah, kita masukkan ke sini. Kalian cari aja sendiri. Nah, pokoknya hasil akhirnya itu adalah X min 3Y plus 2Z per min 2. Sedangkan yang Y0-nya itu jadi X plus Y plus Z per 2. Sedangkan kalau Z0-nya itu X plus 2Z min 7. Nah, di sini kan udah tinggal X, YZ, X, YZ semua ya, yang X0, Y0, Z0-nya. Berarti kan tinggal kita masukkan ke persamaan yang ke-1. Kita masukkan. Nah, ini kan X0 kuadrat, berarti X min 3Y plus 2Z per min 2 kuadrat. Terus Y0 kuadratnya ya udah berarti X plus Y plus Z per 2 dikuadratkan. Dikurangi dengan X plus 2Z min 7 dikuadratkan sama dengan 1. Satunya itu adalah X min Y plus Z min 2 per min 2 kuadrat. Atau R-nya gitu ya. Nah, kalau misalkan udah diketahui seperti ini, kita jabarkan menjadi 3x kuadrat min 5y atau diubah bentuk menjadi 3x kuadrat min 5y kuadrat plus 7z kuadrat min 6xy plus 10xz min 2yz min 4x plus 4y min 4z tambah 4 sama dengan 0. Terima kasih. Untuk latihan soalnya, yang pertama, carilah persamaan tabung yang garis-garis pelukisnya mempunyai bilangan-bilangan arah 4, 2, 9 dan persamaan garis arahnya X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 1, Z sama dengan 9. Untuk latihan soal yang kedua, yaitu carilah persamaan kerucut yang puncaknya P1, 1, 4 dan persamaan garis arahnya X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat sama dengan 1. X min Y plus Z sama dengan 0.